Itu Iya. gimana tuh? Kenapa bisa tertarik sekarang ke Just Tip? Setelah nikah kan nggak kerja ya, maksud di rumah gitu, tapi pengen cari kesibukan lain, jadi pengen usaha gitu kan. Teman bisnis nih pengen tahu nih pakai modal berapa dulu? Nah, jadi waktu dulu itu istri cuman dikasih 2 juta modal Tuh. awalnya. Sahabat bisnis, teman bisnis Gitu. dengan modal 2 juta ya, nggak mesti puluhan ya. Biasanya kan mereka punya khawatiran ya, ini barangnya ori atau enggak, terus barangnya ketipu nggak ya nanti gitu Nah, ya. itu gitu. yang paling dikhawatirin ya sama buyer Iya, biasanya bayar yang gitu. baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, dan malam. Selamat datang kembali di podcast Jalan Bisnis. Karena di setiap bisnis pasti ada jalan. Gimana kabarnya teman-teman bisnis yang ada di rumah yang lagi nonton acara ini? Saya Tata yang akan menemani kalian di sepanjang acara ini. Kita akan membahas topik-topik yang menarik pastinya, dan kita telah kedatangan seorang narasumber yang ahli dalam bidang bisnis yang nanti kita akan bicarakan ya selama beberapa puluh menit ke depan. Di sini kami di podcast Jalan Bisnis akan menyajikan sebuah informasi yang berbobot tanpa kehilangan sentuhan, kehangatan, dan keceriaan. Asik. Oke, tanpa basa-basi lagi. Oke, oh ya sebelumnya nanti kalau kalian nih ada yang mau bantu-bantu kita, mau share-share ilmu, nanti bisa kita undang, tapi nanti infonya di akhir acara ya. Oke, tanpa basa-basi kita akan memasuki segmen pertama, yaitu segmen Muka di Bar. Nah, kita baru aja selesai liburan panjang sekolah. Bagi ibu-ibu yang pengen nyemangatin anaknya sekolah biar anaknya lebih trendy lagi ke sekolahnya, nih kita rekomendasiin tas Sukiku, brand asal Jepang yang bahannya itu awet, tahan lama, anti air. Dari segi harganya sangat terjangkau. Terus ditambah lagi dipakai oleh sama mama Gigi loh, buat anaknya sekolah ataupun jalan-jalan. Nah, bagi ibu-ibu yang penasaran sama produk ini, bisa langsung cek di toko kita di Zitech Store. Check it out. Oke, teman bisnis, kita sekarang memasuki segmen yang pertama, segmen Muk-Muk Mukadimah. Seperti biasa, segmen ini kita akan coba menggali data-data seorang narasumber yang udah hadir. Oke, sebelumnya gua mau share secara pribadi ya. Di podcast Jalan Bisnis ini kita mencoba belajar bareng-bareng nih bersama ahlinya supaya kita mendapat wawasan baru, ya enggak? Gitu kan. Apalagi sekarang di mana-mana kalau kita lihat berita tuh kayaknya beritanya pada sedih banget gitu kan. Kita ngelihat berita PHK terus macam-macam lah yang negatif-negatif. Nah, di podcast ini kita sama-sama ngebangun sebuah komunitas, kita saling bahu-membahu nih, jangan biarkan industri menjadi gelap. Asik. Oke, sekarang kita menuju seorang narasumber yang udah hadir. Halo Mas, Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bisa Alhamdulillah perkenalkan diri nggak nih? Namanya siapa? Oke, nama gue Fedli, nama panjangnya Fedli Herdiansyah, panggil aja Fedli. Fedli. Gitu ya. Oh, enggak, Fedli aja Fedli ya. aja panggil. Bukan Grand Fedli bukan. Oke, siap. Panggil aja Nah, Fedli. terus gimana nih jenjang karir jadi pendidikan, bisa diceritain nggak? Oke, jadi jenjang karir ya, gue sebenarnya basicnya dulu pernah kuliah musik. Kuliah musik ya? Iya, pernah kuliah Siap. musik. Terus Soalnya dari episode yang kemarin musik ya, musisi semua tuh. Iya, lanjut. Musik lagi. Pernah kuliah. Jadi untuk bisnis ini bener-bener suatu hal yang baru lah ya. Jadi awalnya sebenarnya basicnya kuliah musik, terus tiba-tiba berbelok ke dunia pendidikan gitu kan ya. Akhirnya kuliah lagi gitu, mendalami lagi. Nah, akhirnya untuk sekarang coba fokus di usaha atau bisnis gitu. Tapi ngeliat biodatanya nih Mas Fedli S2 ya? Iya, S2. Wih, luar biasa. S2 di mana tuh kalau boleh tahu? S2-nya di STI Pija. Oh, gitu ya. Kalau IPK aman ya? IPK aman. Aman. Iya. Jadi waktu itu karena
waktu itu kan waktu selesai dari musik itu ya perjalanannya gitu kan berbelok tiba-tiba ke dunia pendidikan gitu. Nah di dunia pendidikan itu akhirnya harus kuliah lagi lah ya gitu, mendalami bidang lain lagi. Nah akhirnya waktu itu ada pertamanya ngajar dulu di SMP dan SMK di Depok ya. Waktu itu kebetulan ketua yayasannya tuh almarhum bokap kan ya. Ketua yayasan almarhum bokap ya, ngajar dulu di SMP SMK Al-Muhajirin di Depok gitu. Terus nggak lama setahun itu ya, sekitar setahun itu dapat tawaran untuk jadi dosen gitu. Nah disitulah akhirnya lanjut kuliah lagi sampai S2 tuh disitu, karena kan persyaratan dosen tuh harus S2 ya. Siap. Itu akhirnya di situ berjuang lagi gitu. Nah dosen itu dari tahun 2014 ya. 2014, jadi dosen 2014 sampai 2023 kemarin gitu. Oh lama juga ya, lama banget ya. Nah ini menarik nih soalnya ngelihat biodata Mas Freddy ini maksudnya ngajar ya disabilitas. Betul. Gimana tuh ceritanya? Nah ceritanya waktu itu kan ada tawaran jadi dosen, terus diundang untuk datang. Kirain tuh mau diinterview dulu, mau di apalah gitu ya. Akhirnya datang, datang. Terus tiba-tiba ketemu waktu itu sama kaprodinya ya. Kaprodinya itu Bu Dewi Akbar namanya kalau boleh sebut. Itu jadi seorang yang bisa dibilang mengenalkan ya. Berjasa. Okay, mengenalkan dunia pendidikan yang lebih inilah ya gitu. Terus mengenalkan ke anak-anak yang khusus lah ya gitu ya, bisa dibilang gitu. Anak berkebutuhan spesial, khusus ya, ABK gitu ya. Nah, akhirnya pas datang itu nggak diwawancara dulu, langsung yuk kita masuk kelas gitu. Ingat banget waktu itu masuk kelas. Pas masuk kelas akhirnya ketemulah sama teman-teman ini gitu kan. Tapi itu mereka yang di kelas itu mahasiswa ya, statusnya? Mahasiswa ya. Itu formal berarti? Formal ya. Maksudnya berarti mereka sebelum-sebelumnya punya ini ya, ijazah SMA ya. Jadi pada waktu itu kan teman-teman spesial ini tuh bingung ya, maksudnya setelah SMA ini mau kemana gitu kan. Iya. Apalagi maksudnya mereka yang berkebutuhan yang mesti diperhatiin gitu kan. Tapi sorry nih, pas masuk kelas pasti kan banyak tuh ya. Berapa kelas? Satu kelas ada berapa orang? Ada 10 mahasiswa. 10 mahasiswa dan itu kan banyak ya karakternya beda-beda gitu kan. Ada yang seperti ini, seperti itu, dan dengan itu berbagai macam disabilitasnya waktu itu. Ya akhirnya waktu itu kan masih awam ya, waktu itu masih kaget sih sebenarnya. Tapi di sisi lain tiba-tiba kayak hati itu kayak yang tersentuh lah, tergerak gitu ya, tergerak. Akhirnya wah oke deh gitu. Terus akhirnya kan setelah itu kembali lagi nih ke ruangan kaprodinya waktu itu kan gitu, gimana gitu, mau nggak? Akhirnya mau gitu. Terus akhirnya udah kalau mau pelatihan dulu, akhirnya ikut pelatihan dan lain macam sebagainya gitu. Terus lanjut lagi kuliah gitu, sejarahnya itu sih. Jadi waktu itu tuh kalau boleh disebut ya di kampus Politeknik Negeri Jakarta ya. Jadi waktu itu di bawah jurusan akuntansi, prodi manajemen pemasaran untuk mahasiswa berkebutuhan khusus gitu. Tapi ini banget ya, sebuah dedikasi ya, sangat berdedikasi lah menurut saya gitu, karena kita aja ngajar yang orang normal aja kadang suka bete gitu kan, mungkin kalau ngeliat dari dosen gitu kan, apalagi yang agak berkebutuhan khusus kan, karena kita harus memahami kan karakter mereka gitu kan, dengan segala macam kelakuannya gitu kan. Tapi Mas sabar banget gitu ya Mas Fredly. Alhamdulillah sabar sih waktu banyak kejadian-kejadian yang nggak bisa dilupain lah ya gitu. Terus pada akhirnya mereka nih gimana nih? Setelah mereka mengikuti pendidikan tersebut, lulus dengan gelar ahli madya. Oh, gelar ahli madya. D3 ahli madya gitu, ahli madya manajemen pemasaran gitu. Jadi lulusannya sih alhamdulillah ada yang berwirausaha, terus ada yang diterima di perusahaan juga gitu ya. Gitu. Terus tapi emang sih sebenarnya lebih diarahkan ke wirausaha sebetulnya gitu. Nih teman bisnis patut dicontoh nih ya. Dari perjuangan Mas Fredly itu sabar gitu kan, terus mengenyang pendidikan S2, dan sekarang kita poinnya sekarang bisnis gitu ya. Siap. Kenapa nih tertarik sama bisnis, dan ini bisnisnya itu jasa titip itu
gimana tuh? Kenapa bisa tertarik sekarang ke Just Tip? Oke, jadi kalau mau boleh diceritain dari awal gitu ya, rentetannya gitu. Jadi awalnya itu usaha ini tuh yang ngejarin istri dulu. Gitu. Dari istri dulu. Jadi waktu itu gue masih kerja gitu kan, masih kerja. Terus istri udah mulai, istri kan setelah nikah kan nggak kerja ya, maksudnya di rumah gitu. Tapi pengen cari kesibukan lain, jadi pengen usaha gitu kan. Jadi dari awal nikah tuh udah coba usaha gitu. Akhirnya bisanya sampai ke Just Tip ini kita istri tuh awalnya sebagai buyer dulu ya, gitu. Pembeli. Jadi emang pengen punya reward lah gitu punya tas branded gitu. Akhirnya waktu itu nyoba jual, ternyata laku gitu. Akhirnya keterusan tertarik. Dulu nih ini pengen pasti teman bisnis nih pengen tahu nih pakai modal berapa dulu. Nah, jadi waktu dulu itu istri cuman dikasih 2 juta modal awalnya. Sahabat bisnis, teman bisnis gitu. Dengan modal 2 juta ya, nggak mesti puluhan ya. Lanjut. Iya, betul, cuman 2 juta waktu itu, terus dibeliin dibeliin produk ya cuman dapat satu waktu itu kan gitu kan. Dapat satu, kurang lebih satu. Nah, akhirnya dijual lagi akhirnya bisa berkembang waktu itu. Nah, terus pengen bikin diseriusin lah gitu, terus kita kasih nama apa nih gitu. Ya udah Mesa aja gitu, Mesa Authentic. Jadi Mesa itu singkatan dari nama anak ya, nama gitu. Anak. Jadi nama dari anak. Gabungan 2 anak atau satu anak? Satu anak, baru satu ya. Oke, siap. Nambah lagi lah. siap. Lagi proses ya. Jadi Mesanya itu nama anak, Autentiknya itu kita ngejual barang-barangnya otentik gitu. Barang otentik maksudnya branded gitu branded ya, bisa gitu, dibilang. Nah itu barang-barang brandednya bisa berupa tas. Ini kayak dicontoh di depan ini jam. Ini ada jam tangan, ada tas, ada sepatu, terus banyak sih sebenarnya gitu. Ada apa namanya? Lanyar, ada banyak banget, ikat pinggang gitu. Nanti nih teman bisnis yang mau kepo nih, kalau bahasanya sekarang yang kepo, nanti kepoin nanti di IG ada ya, di IG-nya nanti di akhir acara kita kasih linknya gitu kan, biar teman-teman bisnis, mau belanja. Tapi dari harga gimana nih? Dari harga dipastikan kita lebih aman lah gitu. Lebih aman ya, lebih aman tuh lebih murah pastinya, dibandingkan di mall gitu ya. Pastinya gitu. Tapi dijamin juga ini 100% original ya. Oh gitu. Sama lah sama yang beli di mall. Oke, siap. Nah nanti kita akan memasuki segmen tanya-tanya yang serius nih, boleh ya? Oke, teman bisnis, kita akan memasuki segmen yang kedua di segmen Serser. Siap. Check it out. Kalian bingung kalau lagi ada tamu mau suguhin makanan apa ya? Nah, kita mau rekomendasi ini. Bakso acuat dalam kemasan, udah dilengkapi dengan bumbunya. Jadi, kalian tinggal masak aja. Bakso ini bisa tahan 1 bulan di freezer, bebas dari boraks dan bahan pengawet, dan dijamin kehalalannya. Jadi, tunggu apa lagi? Klik link ini ya. Halo teman bisnis, sekarang kita telah memasuki segmen yang kedua, segmen Serser kita, segmen serius, agak serius dikit nih. Gak apa-apa kan Mas ya? Gak apa-apa, walaupun agak ser-seran juga. Ser-seran ya? AC dingin gak? Iya dingin ya? Oke, siap. Ini agak serius nih, kita berkaitan dengan bisnis yang Mas jalanin sekarang gitu kan. Yang pertanyaan pertama, gimana nih alur kerja atau dari pemesanan sampai dari pesan barang sampai ke pembeli. Oke, dari barang sampai pembeli. Jadi Mesa Authentic itu sekarang itu punya buyer yang pembeli yang istilahnya bisa dibilang pembeli loyal lah gitu. Maksudnya orang udah percaya banget ya sama. Percaya gitu. Jadi kita kumpulin di satu grup WA tuh gitu. Grup WA. Nah, kalau mereka yang udah pernah di kita tuh pasti tinggal kita kan nge-share tiap hari di WA gitu. Iya. Di WA nge-share, terus misalnya mereka ada yang tertarik itu biasanya langsung order, langsung transfer. Oh gitu ya. Gitu, gitu. Itu tapi buyer kayak gitu ada requestan nggak? Misalkan saya mau beli barang kayak gini nih. Ada juga ya. Ada yang request, ada yang ada barang ini nggak gitu. Kalau boleh tahu, ada berapa tuh?
ininya? Ada ratusan orang kah? Ada ratusan orang ya? di grup itu. Gitu, ada ratusan orang. Nah, terus kita share misalnya ada yang mau. Jadi ya udah ditransfer, terus kita kirim sore harinya, terus nyampe. Nah, tapi kan itu barang dari luar negeri kan? Dari luar negeri. Butuh berapa lama tuh kalau dari semenjak pesan tuh? Oh jadi kita itu di sini itu ada suppliernya juga. Oh di Indonesia ada supplier juga. Jadi gini loh. Jadi dari waktu itu tuh pertamanya istri tuh punya teman gitu. Ternyata beliau itu adalah supplier barang-barang branded. Dia tinggal di US. Oh gitu. Gitu pada saat istri waktu itu masih beli gitu kan, dia masih beli, akhirnya sekarang jadi supplier. Nah, si supplier ini tuh punya saudara di sini gitu. Jadi disuplai ke situ. Jadi kalau kita mau ngambil ke sana gitu. Oke. Jadi barangnya ready di sini, terus kita juga nyetok juga gitu. Ini pelajaran pertama nih, teman bisnis, berarti networking itu penting banget ya. Betul. Dari yang punya kenalan lagi, akhirnya nyambung juga gitu. Jadi emang mengalir banget. Tapi dari situ langsung Mas dan istri konsen ya ke bisnis. Iya, setelah resign itu ya udah jadi seriusin bisnis ini aja gitu. Gitu. Nah, terus untuk bayar yang baru ya, biasanya kan mereka punya kekhawatiran ya, ini barangnya ori atau enggak, terus barangnya ketipu nggak ya nanti gitu. Itu gitu. yang paling dikhawatirin ya sama buyer biasanya. Iya, bayar yang baru ya biasanya. Kalau yang udah lama sih mereka udah percaya banget. Mau dong ini satu misalnya gitu, transfer, kirim gitu kan. Kalau misalnya yang baru-baru ini nih biasanya mereka melalui marketplace. Gitu karena menghindari transaksi gelap bodong lah gitu ya, bodong gitu ya. Nah, akhirnya mereka melalui marketplace gitu. Terus jadi sebenarnya kita itu jualannya masih sederhana banget sih gitu, lebih ke melalui WA gitu, terus Instagram. Tapi kan dari WA kayak gitu kan terus berkembang gitu kan. Yang penting perputaran uangnya ya, cepetnya gitu. Yeah. Nah, terus yang baru-baru ini nih ya, jadi di marketplace itu kita hanya by request. Marketplace-nya kalau boleh tahu ada Shopee, Tokopedia itu by request. Jadi kita jarang banget ngupload harga ke marketplace, maksudnya barang ke marketplace gitu. Jadi kecuali ada yang request gitu, aku pakai ini ya Tokopedia gitu, aku pakai Shopee gitu. Baru gitu. Jadi paham. Jadi gitu, supaya nanti biar nggak ada menanamkan trust juga ya kayak gitu kalau di marketplace gitu. Yang baru untuk pembeli baru, kalau yang lama sih enggak. Nah, itu juga marketplace juga untuk memfasilitasi mereka yang mau pakai cicilan gitu, paylater. Paylater ya. Gitu. Tapi paylater kita lagi tinggi banget nih. Betul. Triliunan. Kayak gitu. Oke, ini yang pertanyaan selanjutnya nih, negara mana aja sih yang biasanya jadi tujuan utama gitu untuk just tip gitu kan? Apakah selain dari US ada nggak? Kalau misalnya enggak sih, jadi kita tuh just tip justru malah di Malaysia. Di Malaysia. Itu just tipnya Malaysia gitu. Kalau misalnya yang barang-barang ini produk US kan gitu, produk US kita maksudnya juga ada dari US Malaysia ke Indonesia gitu atau gimana alurnya? Kalau dari ini dua hal yang berbeda sih sebenarnya. Jadi karena setelah kita jalanin beberapa lama ini, akhirnya kita nemuin circle baru akhirnya dari Mesa Authentic yang tadinya cuman menjual brand-brand baru gitu kan, brand-brand baru, akhirnya kita juga ada Mesa Authentic Pre-Love juga gitu untuk memfasilitasi teman-teman yang udah beli terus bosen gitu kan, pengen beli yang baru, kita jualin gitu Pre-Love-nya gitu. Gitu. Nah, akhirnya kebuka lagi yang Mesa Authentic Just Tip ini gitu. Gitu. Nah, selama ini sih baru Malaysia aja sih. Baru Malaysia aja. Tapi Malaysia aja. Nanti bisa melebarkan sayap ya mungkin ya. Ya, mungkin Bismillah. Udah berapa tahun nih kalau boleh tahu di Mesa Authentic? Mesa Authentic itu dari 2018 ya. Sampai sekarang 2025 masih terus berjalan ya. Alhamdulillah. Terus gimana nih dari segi, kita bicara segi pengen tahu nih teman-teman bisnis, ada ini nggak, ada untungnya nggak sih? Untungnya gimana tuh? Memuaskan nggak kalau dari segi pribadi gitu, Mas? Sebenarnya kalau alhamdulillah sih Mesa Authentic nih jadi salah satu sumber
sumber pendapatan utama lah gitu ya gitu, bisa apa namanya bisa lumayan membackup lah gitu ya gitu, apalagi sekarang udah resign gitu kan, tapi bisa tetap berdiri dari situ gitu. Jadi emang menguntungkan cuman ya. emang kembali lagi namanya usaha itu kan fluktuatif gitu kan, betul naik turun. Jadi itu barang-barang yang pas udah dikirim ke luar negeri ada ini nggak, kendala nggak dari misalkan dari instansi yang mengurus gitu kan, kayak bea cukai gitu, atau gimana, atau ada kira-kira pernah nggak ada masalah kayak gitu? Alhamdulillah enggak sih, jadi kita tuh tahu bersih aja, jadi yang ngurus bea cukai dan lain-lainnya yang supplier yang dari sana gitu. Jadi sampai sini udah aman. Sampai sini udah aman. Oh gitu ya. Hmm. Nah ini pertanyaan selanjutnya, tantangan yang terbesar nih yang pernah Mes Autentik hadapin apa nih? Apakah misalkan beli barang tapi ternyata barangnya nggak nyampe gitu, ataupun ada yang rusak, itu gimana tuh? Ya jadi kita tuh kan ada barang yang ready di rumah gitu ya. Kita tuh belum punya toko nih sampai sekarang ini. Jadi emang masih di rumah, karena waktu itu pernah pengen kepikiran buka store gitu kan. Cuman ternyata kemarin ada pandemi gitu. So, akhirnya sekarang kan jualan itu kan eranya udah kayak live di rumah gitu ya. Terus ruko-ruko pada tutup. Jadi itu mengurungkan niat gue untuk itu buka store itu. Jadi sekarang udahlah di rumah aja gitu. Di rumah aja. Nah, jadi ada barang yang di rumah, kalau barang di rumah itu dipastikan oke lah ya gitu, maksudnya udah dicek semua, udah di quality control, udah aman lah gitu. Cuman kalau misalnya barang itu dropship dari supplier nih gitu, kita kadang nggak bisa lihat dulu gitu, jadi dikirim detail sih, misalnya lihat detailnya ya gitu sebelum kirim, dilihat aman, ternyata kita kan nggak tahu ya di pengiriman gitu, bukannya nyalain pengiriman juga, namanya itu barang dikirim kan ya, mungkin dalam perjalanan gimana kita nggak tahu gitu. Kadang tiba-tiba ada yang defect gitu. Defect tuh kayak yang misalnya tas kulit nih kayak ada yang baret gitu. Itu terus dibalikin atau gimana tuh? Diperbaiki di refund ya. Jadi dikembalikan ke supplier, terus kita ganti uangnya gitu. Kadang kan konsumen kan ada yang teliti gitu kan, nih kenapa mas, langsung suruh balikin gitu ya. Iya, bener, gitu. Tapi aman ya kalau aman sih, aman ya. Oke, gitu. Terus gimana nih membangun kepercayaan Mas Fadli kepada konsumen? Membangun kepercayaan ya. Yang pastinya mungkin barang dikirim tepat waktu. Iya betul. Gitu ya. Paling itu kita pastikan barangnya original, terus kita juga benar-benar menjual sesuai dengan inilah ya gitu, sesuai dengan harga soalnya kalau agak barang branded itu kan ya, yang kita tahu kan ada yang sampai puluhan juta gitu, ada yang berani juga ya bayar, ada yang berani gitu. Ya. Nah kemarin tuh ada yang beli LV juga gitu, sampai sekitar 50 jutaan 50 jutaan ya. Tapi kalau jam ini jam apa selain Michael Kors ya. Michael Kors ya. Itu Rolex juga jual juga ya? Rolex itu ada. Kalau misalnya yang cariin dong Rolex ini, kita ada. Gitu ya. Kita juga ada. Itu gitu. Ya nih, kan itu kan harganya mahal nih. Apa perlu DP dulu? Apa enggak nanti aja gitu? DP dulu biasanya berapa persen? Karena biasanya? Rolex tuh kita nggak nyetok di rumah, itu ada di supplier. Benar, ya. Jadi kita harus ke suppliernya harus DP dulu juga gitu. Oh gitu ya. Gitu. Minimal berarti 20%, 30% gitu ya. Segitu. Ya, tapi ya resiko juga ya, karena kan puluhan juta ya. Nah itu ngebangun trustnya emang butuh ini sih ya. Iya. Gitu. Berapa lama tuh kalau misalkan gue nih pengen mesen jam Rolex, misalkan gue butuh dong jam Rolex. Kalau misalnya barangnya ada di sini di Indo, itu nggak lama. Misalnya biasa aja, misalnya orang kan pesan dari ini nih, pengiriman misalnya pengen yang yes gitu, besok udah sampai rumah gitu ya? Atau misalnya bisa dikejar pakai instan misalkan gitu. Bisa juga. Bisa juga gitu. Cuman kalau misalnya yang bener-bener kayak Rolex sih kayaknya harus ketemuan sih. Kita juga sering COD-an juga, misalnya ketemu gitu. Ketemu di sini, sudah dilihat dulu. Oke, udah gitu. Tapi ya gitu. Maksudnya kalau kayak gitu, bukannya konsumen nih kadang suka nggak percaya gitu ya, maksudnya bener nggak nih instan gitu, takutnya ntar dikirimnya kapan gitu. Nah kembali lagi, karena kan pembeli kita tuh udah pembeli yang udah kita
dikumpulin di WA Kumpulinnya, tadi itu. iya. Jadi udah sering beli, terus udah sering transaksi sama kita lah, aman gitu. Jadi emang sepercaya itu jadinya. Sepercaya gitu. itu ya. Gitu. Kecuali yang baru emang ya kayak tadi ketemuan bisa nggak sini saya pengen lihat dulu gitu, ya udah ketemuan. Media sosialnya selain Instagram ada TikTok atau Facebook nggak? Baru Instagram aja sih. Baru Instagram aja. sama Facebook. Facebook ada juga. Apa nggak melebarkan sayap aja kayak jualan live di TikTok gitu nanti? Iya tadinya udah mulai begitu tadinya pengennya gitu ya. Pernah live juga di Instagram juga pernah gitu. Gitu ya. Kayak gitu. Cuman memang kita fokusnya di grup itu sih, di grup aja ya. Di grup WA itu. Tapi kira-kira nih menurut Mas Fadli, usaha Just Tip ini bisa nggak untuk misalkan nih kalau gue pribadi nih ya kan, kalau teman-teman bisnis tahu gue kerja juga gitu kan, penghasilan adalah bulanan, tapi terkadang ya gue sebagai manusia kayaknya gue butuh side hustle nih, penghasilan tambahan gitu kan. Itu bisa nggak misalkan gue sambil kerja terus gue menjalanin bisnis ini, kira-kira? Misalkan gue nggak kayak fokus lo sekarang kan fokus 100%, mungkin kan gue dibebankan dengan kerjaan gue nih. Bisa nggak kira-kira mungkin gue ngerjainnya pas gue habis pulang kerja nih, biar pengetahuan buat teman-teman bisnis juga sih. Kira-kira gimana tuh? Seharusnya bisa sih, seharusnya kan, ya. Seharusnya bisa, cuman memang pastinya fokusnya jadi lebih terpecah gitu. Belum lagi ada tugas-tugas lain yang mungkin harus deadline gitu kan ya. Emang dulu juga waktu kerja juga sama gitu, pulang kerja tuh bantu packing packing terus misalnya hari ini apa aja sih yang keluar gitu, kita lihat terus kita packing gitu, kayak gitu. Sempat kayak gitu juga. Terus pulang kerja bikin konten gitu, video di share ke Instagram kayak gitu. Tapi dari lo sendiri ada karyawan yang bantuin atau memang lo berdua sama istri? Bener-bener berdua aja sama istri. Berdua sama istri ya. Jadi pagi nih bismillah gitu kita share gitu kan, terus Instagram share juga. Terus misalnya ada yang mau gitu, ya udah kita packing, sorenya kita kirim. Nah, kalau dulu kan masih kita antar ya. Kalau sekarang karena udah ada rekanan dari ekspedisi, jadi datang ke rumah gitu. Biasanya ngambil barangnya, pick up barangnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari Masnya sendiri nggak ada rencana melebarkan sayapnya yang tadi saya bilang gitu kan, mau pengen banget ya. Banget. Itu berarti apa, mau cari rekanan atau investor gitu berarti ya? Sebenarnya sama istri tuh sempat ada obrolan cari investor yuk gitu, atau bener. mungkin ada yang mau nanam modal gimana gitu. Cuman setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya berdua aja deh, itu lebih aman gitu. Kalau misalnya melibatkan orang lain, khawatir nanti nggak sesuai harapan mereka, jadi karena kalau misalnya kita berdua aja kan naik turunnya kita nikmatin aja. Betul, berdua. Ya, nanti kalau misalkan kita share sama orang, belum tentu orangnya terima gitu. Belum terima gitu kan gitu. Benar. Jadi mendingan kita berdua aja deh ini gitu. Ataupun misalkan ya untuk lebih ininya, misalkan cari modal pinjaman ke bank gitu. Ada kepikiran kayak gitu nggak? Kalau itu sih enggak sih. Enggak, kita enggak mau bergantung sama utang. Jadi gitu benar-benar pure dari, maksudnya aja. Dari untung. Iya, diputar lagi gitu ya. Gitu. Tapi memang kalau stabil ya Mas ya, dari keuntungan itu stabil ya tiap bulannya? Kalau stabil sih enggak. Jadi emang usaha itu kayak kita naik turun kejutan pasti. aja ya, kejutan aja. Kayak naik roller coaster gitu, naik turun. Cuman justru puncaknya tuh udah di pandemi sebenarnya. Puncaknya justru di pandemi. Untungnya jadi, gitu maksudnya? Iya, jadi penjualan tuh tinggi-tinggi di pandemi. Wow. Gitu. Jadi waktu pandemi itu justru penjualan tuh bagus banget gitu. Pendapatan bagus banget di pandemi itu. Karena mungkin orang kan nggak bisa kemana-mana waktu itu ya. Iya, menarik nih, soalnya waktu episode yang sebelumnya kan kita bahas tentang pandemi ini, gimana usahanya pada turun kan, nyungsep. Lah ini masih malah naik ya. Malah naik luar gitu. Biasa. Jadi nggak kalah sama yang jual APD sama masker. Iya. Gitu. Orang pada nyari ya. Pada nyari ya. Jadi mungkin orang ada uang nih, mau jalan-jalan nggak bisa. Gitu iya kan. Benar. Terus hiburan apa ya gitu, yang seneng ngoleksi ya, jadi beli. Ada yang sehari itu sampai
pagi udah beli nih, terus share lagi, sorenya beli lagi. Gitu ya. Perputarannya lebih cepet Kayak gitu. ya. Jadi satu orang tuh bisa beli 3 kali beli, bisa berapa barang sehari gitu. itu. Sehari. Luar biasa. Dengan Gitu. harga yang juta-jutaan Jadi gitu. Ya. pandemi itu justru bagus gitu. Nah setelah pandemi di pre-love lagi. Ya tapi ya maksudnya ada lah ya, nggak nyungsuk banget gitu kan. Katanya apa namanya, kalau kayak gitu kan memang kita ya udah mempersiapkan ya. Justru kita nih, kalau gue pribadi misalkan usaha itu, wah pastinya kalau COVID-19 tuh udah ini, apalagi pandemi terbesar waktu itu kan, udah turun banget kan, mikirnya udah gitu banget. Tapi maksudnya kebalikannya malah justru. Alhamdulillah. Gitu. Tapi ini dari segi konsumen ada nggak artis-artis yang beli dari Mas gitu? Artis sih nitip juga. Belum ada. Cuman host live. Yang apa namanya? Kita nyebutnya juragan lah. Juragan yang itu udah jadi pelanggan tetap. Iya gitu. Jadi dia ngambil di kita, terus kita suka nonton nih di live apa Shopee-nya gitu. Kayak gitu, itu barangnya ngambil dari kita gitu. Oh gitu. Jadi maksudnya nggak ada tutup kemungkinan buka rekanan gitu juga atau gimana? Kerjasama gitu sama orang-orang yang Instagram gitu kan, influencer lah maksudnya. Influencer ya. Sempet kepikiran sih gitu. Gimana kita ngembanginnya gimana ya gitu. Apa pakai influencer atau pakai apa gitu. Pengen sih mungkin ke depannya nanti. Ke depannya ya. Gitu. Karena ya harus ekspansi besar-besaran tuh. Karena kan barang-barangnya ya yang kita tahu kan, kalau yang orang yang duitnya berlimpah gitu kan, nyarinya pasti kan barang branded gitu kan. Dan kita lihat ya banyak juga lah yang suka barang-barang branded gitu kan. Ya coba aja Mas. Malah gue nyaranin. Makasih nih, jalan bisnis ya. Jadi jalan kita bisnis, disini ketemu jalannya gitu. Iya kan. Benar, karena di setiap bisnis pasti ada jalan. Siapa? Ini pertanyaannya ada lagi. Yang paling sering dititipin apa ya, barang yang paling sering dibeli sama buyer tuh? Apa ada? Yang paling sering itu yang kayak gini-gini nih, yang Michael Kors jam. Terus apa namanya, Michael Kors tas, Tory Burch, terus gitu ada Coach juga, Fossil gitu. Yang paling sering sih tas ya, tas sama jam. Itu lebih banyak perempuan atau laki-laki? Perempuan ya. Oh laki-laki itu ada pots nggak ada, udah nanti gitu ketemu laginya lama. Kayak gitu. Nah ini teman bisnis yang cewek-cewek nih, dia pasti suka yang branded kayak gini ya. Betul. Tapi apa namanya, kalau kayak jam gini awet nggak? Awet juga ya. Kita juga apa namanya ngasih garansi juga gitu. Oh garansi juga ya. Terus kita kan ini juga ada ininya kan ya, ada apa namanya, semacam kayak bukti pembeliannya gitu. Itu bisa misalnya kita, kan di rumah tuh ada Fossil smartwatch ya. Iya. Itu tuh ada resipnya. Itu misalnya kalau rusak tuh bisa dibawa ke misalnya bengkel resminya lah, itu DJI gitu. DJI. Itu gitu. Nanti jadi apa namanya, misalkan orang Mas mau benerin, bisa melalui Masnya atau bisa langsung ke GI juga bisa. Dengan membuktikan itunya gitu. Oke. Ya gitu. Ini temen jalan bisnis. Nanti kalau yang berminat nih ya, bisa langsung ke Mesa Autentik ya di Instagramnya. Di sini beliau menjual barang-barang branded dari jam tangan, terus ada tas juga. Ada tas, ada sepatu. Ada sepatu juga. Harusnya dibawa aja sini, tumpuk sini. Nggak apa-apa, biar rame. Oke, teman bisnis, nggak berasa nih segmen kedua, segmen seru-seru udah kita laluin, dan sekarang kita akan memasuki segmen yang ketiga, segmen santai. Jadi kita ngobrol santai. Oke. Siap. Check it out. Yap, teman bisnis, sekarang kita memasuki segmen yang ketiga, segmen santai. Kita ngobrol santai aja nih Mas. Siap. Ya kan tadi udah serius nih, ya kan, pertanyaan-pertanyaan serius, ceritanya kan begitu. Sekarang kita memasuki segmen lebih santai lagi. Ya paling pertanyaan-pertanyaannya ya mirip sih ke Serset, tapi yang lebih santai lagi. Ini pertanyaannya unik sih, maksudnya pernah nggak lo dapet pesanan barang yang aneh?
Iya kan ada nih buyer yang kira-kira apaan nih, barang apaan lu nggak tahu gitu kan. Kira-kira ada nggak? Jadi yang kalau barang yang aneh sih belum ada, cuman apa namanya, pastinya kan mereka udah nyarinya yang udah inilah ya, udah umum lah gitu. Takutnya kan ada buyer yang ya requestnya aneh-aneh lah gitu kan. Soalnya gue pernah nih, ini pengalaman pribadi gue waktu itu gue belum tahu tuh ada jasa titip gitu kan. Di situ dibilang sih katanya mereka bilang kita bisa beliin barang di luar negeri. Ya gue coba dong, gue kan peminat gitu kan, peminat kayak apa namanya, logam mulia. Cuman logam mulia itu yang bentuknya tuh aneh-aneh gitu kan, gue suka banget gitu kan. Gue bilang aja, bisa nggak nih nitip logam mulia yang 0,5 itu mereknya apa gue lupa gitu, ini bagus nih gini. Terus wah nggak bisa mas katanya, itu regulasinya ribet katanya kalau logam mulia. Oh gitu, tapi mereka nggak di situ, mereka nggak nyentumin ini sih kriteria apa yang barang yang dibeli gitu kan. Jadi ya gue asal ngomong aja, ternyata ada aturan kayak gitu ya. Bener nggak? Betul. Jadi kalau pengalaman yang lucu ya di Just Tip itu sebenarnya Just Tip itu menyenangkan. Maksudnya kita sekalian liburan, jalan-jalan gitu. Cuman memang kita tuh berangkat tuh jam 7 pagi waktu setempat lah ya. Oh, maksudnya ini pas pengalaman pas Just Tip-nya. Pas pengalaman pas Just Tip-nya nih. Oh, misalkan dari ke Malaysia tuh. Waktu itu Malaysia. Ke Malaysia, oke. Just Tip Malaysia. Jadi kita tuh bener-bener dari pagi sampai malam itu bener-bener keliling mall. Keliling mall, nyari barang yang dipesan dipesan gitu ya. Customer kita di Indo gitu. Jadi bener-bener apa ya? Fisik harus kuat sih sebenarnya. Jadi sehari tuh jalan aja gitu, jalan ke sini terus pindah mall lagi gitu. Paling itu sih pengalaman yang apa namanya, bisa dibilang nggak bisa dilupain lah, yang serunya tuh di situ gitu maksudnya gitu. Bisa sambil jalan-jalan ya. Gitu. Itu apa namanya? Nah, udah nyampe nih, barang-barang kan banyak tuh. Gimana? Nah, kita tuh jadi dapat masalah. Pernah waktu itu. Jadi emang kita waktu itu over banget, dan waktu itu juga lagi apa namanya, lagi ketat-ketatnya ya gitu. Akhirnya sampai di Indo itu kena gitu. Karena kelebihan barang itu. Kelebihan barang. Salahnya ada beratnya atau kan, karena kalau di bagasi kan, kalau di airline kita bisa bayar kan kelebihan bagasinya tuh. Iya. Atau memang ada aturan, gue nggak tahu. Ya jadi emang udah berlebih lah waktu itu ya. Akhirnya dipanggil ke ini kan apa namanya, imigrasi itu ya. Dicek, dibuka, akhirnya ya udah kita harus bayar. Imigrasi atau gitu. bea cukai mungkin? Bea cukai akhirnya kita harus bayar gitu. Oh, ada denda gitu segala macam. Terus gimana tuh dari kan gitu. Lo udah berpikir kan gue untungnya segini nih kalau beli barang ini nih. Gimana? Ada kerugian nggak di situ? Iya, pastinya ada kerugian sih, ada kerugian di situ. Cuman waktu itu nggak terlalu banyak lah, masih aman gitu. Masih aman gitu. Ya tetap aja sih berasa ya. Bener. Udah beli tiket mahal gitu kan. Dan lucunya di sana tuh ya bawa koper gitu. Bawa koper emang banyak sih Just Tip Indonesia juga gitu. Ketemu di store ini baru bawa koper gitu. Jadi udah berarti dari Indonesia lo udah bikin list-listnya gitu kan. Lo gitu. Udah checklist tuh pasti ada tuh ya. Jadi di grup tuh ada grup kan, ada grup Just Tip. Jadi kita mau Just Tip nih tanggal sekian sampai sekian gitu kan gitu. Terus lo udah umumin gitu ya. Nah terus mulai itu ada ini nggak, ada itu nggak, ya kita cariin, kita catetin gitu. Ya gitu. Tapi dari barang pesanan gitu lo udah memperkirakan harga barangnya segini, gue ngambil untung segini gitu ya. Lo udah bikin hitung-hitungan. Udah hitung-hitungan. Jadi tuh yang mengcover apa namanya, apartemen di sana, terus transport di sana. Nginep ya. Berapa hari tuh? Seminggu. Buat nyari barang seminggu ya? Seminggu ya benar. Karena kalau cuman sehari nggak nutup nanti. Iya kan banyak banget. Banyak banget. Itu berdua sama istri?
berdua sama istri, pernah bertiga juga pernah sama anak gitu. Oh gitu. Pas libur sekolah. Oke. Gitu. Tapi ya itu dia sih. Ya karena lu saking banyaknya seminggu ya. Iya seminggu benar. Jadi nyari tuh keliling-keliling tiap mall di sana. Berapa koper tuh kalau boleh tahu? Atau kan pakai dus juga ya kan? Bawaan ada pernah waktu itu kopernya 6, terus pakai tas yang ini juga yang dibawa bawa juga, jadi emang bener-bener wah. Iya kan lo seminggu, belum lagi pakaian lu kan gitu. Luar biasa deh, tapi lu ini ya maksudnya udah biasa kayak udah gitu. Biasa gitu. Berapa kali tuh kalau kira-kira? Udah tiga kalian Just Tip tuh sebenarnya yang belum lama sih gitu. Belum untuk masuk ya? Mesa Authentic sendiri tuh Mesa Authentic Just Tip tuh belum lama. Belum lama gitu, ya? baru beberapa tahun terakhir lah gitu. Gitu. Jadi baru sekitar 3 kali kesana gitu. 3 kali kesana ya? Itu dalam setahun atau memang setahun sekali dijadwalin gitu? Kemarin itu dalam setahun berarti. Setahun 3 kali? Iya 3 kali gitu. Luar biasa. Ada ini nggak, misalkan 3 bulan sekali, berarti 3 bulan sekali lah hitungannya. Sebenarnya lihat momen sih, kayak misalnya momen ya? Lebaran kemarin tuh dia mau berangkat juga, cuman setelah dipikir-pikir udah nggak usah deh gitu. Karena momen Lebaran kan biasanya orang-orang nyari ini kan ya gitu. Terus momen-momen anak-anak sekolah gitu. Jadi biasanya tuh ibu-ibu tuh nyari sepatu, nyari tas baru gitu. Momen-momen anak kenaikan kelas itu loh. Ya? Nyari peralatan anak-anak sekolah lah gitu ya. Tapi gitu, bukannya di Malaysia tuh kadang-kadang orang cari makanan juga ya, makanan juga ada makanan, juga ya? obat ya? gitu ya. Jadi ada yang beli pesan Panadol. Jadi Panadol sana sama sini tuh beda ternyata gitu ya. Iya terus apa ya, tapi emang bener sih, kayak gue minum Milo nih, bener itu Milo dia. Malaysia sama Indonesia tuh gue lebih suka itu juga jadi ini juga jadi jadi banyak yang gitulah itu. Iya makanya gitu. Dan itu ada kayak kalau nggak salah mami gitu ya. Iya gitu kayak anak mas gitu kan. Iya, kalau itu enak tuh. Teman gue beli yang di Indonesia tuh kenapa beda gitu ya? Nah itu bener kan? Iya. Kopinya terus kopi teh tarik. Iya siap. Kayak gitu. Makanan juga kita juga ini nggak cuma barang-barang ini aja. Justru pernah waktu itu malah pulang tuh banyak bawa makanan malah gitu. Tapi nggak apa-apa, bagus nih kalau ini kan agak gede kan bawaannya gitu. Makanan kan bisa inilah gitu. Bisa tapi kan diringkas. Sebenarnya kalau harganya lebih murah ya kalau dibandingkan kalau beli di Indonesia ya kan. Gue yang setahu gue pernah kayak jalan-jalan ke Batam gitu kan, ada juga tuh yang jual-jual barang dari Malaysia. Gue nggak tahu ya harganya murah atau mahal kan, gue nggak bisa ngebandingin tuh. Tapi lu perpikiran lu lebih murah ya lebih murah sih, cuman murah ya? Bersaingnya di Just Tip Indonesia kan banyak ya gitu. Paling bersaingnya di misalnya gue ngambil berapa, terus Just Tip itu ngambil berapa gitu aja sih. Oh gitu aja ya. Gitu. Tapi kan ya lo kan ada budget buat penginapan. Bener, kan budget pesawat ya kan lo harus hitungin banget kan. Harus hitung banget. Dan itu harus dapat untung pastinya. Bener. Makanya sebelum berangkat tuh kita share dulu nih, kita mau kesana terus barang-barang ini aja, terus nanti kita lihat nih harga-harganya gitu, terus kita hitung. Oh lo udah punya database harga-harga barang di sana gitu terus ya. Terus juga ringgitnya lagi naik lagi turun. Bener, ringgitnya lagi naik kan sekarang. Kemarin tuh nggak jadi, kayaknya lagi naik deh. Bener. Kemarin tuh kalau dolar naik, ringgit naik ya. Iya makanya orang kok pada berani-berani nih misalkan, tapi lu nggak berani juga ya karena ngelihat mata uangnya lagi tinggi juga. Iya lagi tinggi, mending jangan dulu deh. Gitu. Tapi kan lu bisa aja dong, misalkan kalau orangnya pada minat gitu, lu berangkat bisa dong seharusnya. Iya, harusnya kalau misalnya bisa mengcover sih berangkat aja. Apa lo pas lagi ngelihat itu, wah modalnya nggak cukup nih gitu. Modalnya nggak cukup ya. Kayaknya kayak gitu. Iya, tiket pesawat pastinya lagi mahal gitu ya. Oke. Ya, pertimbangan juga sih gitu. Tapi kalau dari segi konsumen nih, ada nggak konsumen yang perfeksionis gitu ataupun punya permintaan khusus? Ada. Jadi ada juga ya. Waktu itu juga pernah ada kerugian juga nih. Waktu itu ada
konsumen yang pesen coklat gitu kan. Coklat ya, coklat Malaysia tuh yang apa beril ya. Oke. Nah, terus pada saat pengiriman pas udah pulang di Indo dikirim ke sana tuh sampai sana meleleh coklat gitu. Ya namanya juga. Dia belinya banyak lagi ada 8 box segini-gini nih kan. 8 tuh meleleh semua. Ini gimana katanya saya makannya. Tapi kita belum tahu tuh cara ngirim coklat tuh gimana supaya nggak meleleh gitu. Oh gitu. Tapi lu gimana? Ada solusi apa pas lu kepikiran harusnya kayak gini gitu? Akhirnya di refund aja ya. Di refund terus dia dimakan sendiri. Nah berikutnya akhirnya ada yang ngirim coklat ternyata ada tekniknya. Oh ada tekniknya. Cara ngirim coklat supaya gimana tuh? Jadi ini buat ini juga ya, buat apa namanya pelajaran juga mungkin gitu, inspirasi. Jadi misalnya coklat nih, misalnya coklat tuh harus digulung dulu pakai koran atau kertas dibasahin. Tapi bungkusnya nggak basah juga dong jadi? Enggak, karena kan plastik kan. Plastik. Oke. Ini coklat yang apa namanya yang di kemasan toples gitu. Itu dibungkus dulu pakai apa namanya kain kertas basah. Terus baru di bubble, baru dibungkus lagi. Nah itu jadi bisa meredam panasnya gitu, dalam perjalanan gitu. Nah itu ada pengalaman namanya gitu. Pelajaran baru nih teman-teman bisnis nih ya. Kalau ngirim coklat dari negeri dibungkus dulu pakai koran basah. Jadi ini. Tapi unik juga tuh, baru tahu nih ini pengalaman yang unik dan ada pelajaran juga ya. Tapi habis tuh ya coklat lo makan sendiri. habis ya. Oke, teman bisnis nggak berasa lagi nih. Segmen Sansan udah mau berakhir. Kita akan memasuki segmen yang keempat. Ini segmen cucur. Oke, check it out. Segmen 4 cucur. Oke, kembali lagi teman bisnis. Kita udah memasuki segmen yang keempat, segmen cucur, curhat-curhatan. Kita main curhat-curhatan nih Mas. Siap ya. Jadi gini Mas ya. Jadi namanya boleh nggak kita nge-share gitu ya kan pengalaman pribadi. Sebenarnya episode yang kemarin itu kalau yang gue tanya, mereka set story-nya itu justru di pandemi gitu. Di pandemi mereka udah ini banget kan, udah nyemsep banget gitu kan. Nah ini tadi kita dapat cerita kalau Mas ini justru malah jadi bagus gitu kan. Ada nggak nih kayak boleh tahu nggak kesedihan lo ketika menjalani bisnis ini? Ya mungkin penjualan lagi turun banget gitu kan. Gimana? Ada nggak? Ada. Jadi salah satunya yang tadi diceritain ya, maksudnya pada saat Just Tip itu tiba-tiba kena bea cukai itu kan harapannya begini ternyata begini gitu. Nah terus kalau untuk bisa dibilang cerita sedih lah ya. Cerita sedihnya justru baru beberapa bulan kemarin nih. Beberapa bulan sebelum 2024 lah ya. 2024 itu Mesa Autentik justru makin menurun gitu. Tunggu deh. Kayaknya pernah di episode sebelumnya juga, pas 2024 tuh ada juga sobat kita betul. penjualan turun tuh katanya. Turun drastis banget. Terus lanjut di bulan-bulan akhir tahun lah ya. Akhir tahun. Nah, benar akhir tahun. Akhir tahun tuh menurun gitu. Istilahnya udah terjun payung lah gitu ya. Payung gitu. Emang sama sekali nggak ada yang beli atau Just Tip nggak ada yang beli? Biasanya sehari tuh misalnya ada berapa packingan gitu ya gitu. Ini bener-bener nggak ada nih hari ini gitu. Ya udah kosong melompong gitu nggak ada nih hari ini ya udah. Padahal waktu itu beritanya apa ya, kayaknya pemilu ya kalau nggak salah. Pemilu ya waktu nanti kayaknya abis pemilu aman lagi nih perekonomian gitu. Siap, bener ya. Pemilu. Nah jadi justru pandemi bagus. Nah tiba-tiba 2024 itu pemilu itulah ya, itu bener-bener merosot banget sampai akhirnya perekonomian mulai goyang nih kita di gitu. Internal sendiri keluarga gitu udah mulai goyang sampai akhirnya harus merelakan beberapa aset lah gitu. Nah, itu udah pasti lah yang kita lepas dulu inilah ya gitu. Kita lepas dulu inilah ya gitu. Sampai akhirnya kita jual mobil gitu kan. Terus sampai inilah bener-bener menurun lagi, akhirnya bisa bangkit lagi ya mulai Desember kemarin Natal tahun baru itu mulai bagus lagi gitu.
gitu. Terus Januari masih aman. Masih aman. Februari itu mulai turun lagi. Turun lagi. Nah sekarang lagi mulai naik, cuman nggak sampai peak banget gitu, maksudnya ya aman lah gitu. Aman. Pada saat lagi turun kayak gitu, Mas Fadli itu ada strategi apa tuh? Mungkin apakah punya ke bidang lain lah gitu. Iya benar ada ya. Jadi pada saat turun itu kan kita sadar nih kita perekonomian lagi kayak gini lah ya gitu ya. Kita sadar barang-barang kita jual tuh bukan barang-barang kebutuhan yang pokok banget gitu. Akhirnya kita coba yang lain yuk gitu, istri gitu kan. Akhirnya kita buka kedai jus tuh. Kedai jus gitu. Buka kedai jus. Terus apa namanya? Kita sewa ruko gitu, sewa ruko, terus kita coba itu gitu. Tapi sampai sekarang masih ada. Nah, itu jadi ada dua ya bidang usahanya. Masih ada dua. Just tip tuh sama usaha jus gitu kan. Nah, ini jadi pengalaman baru juga nih teman bisnis. Jadi ketika kita ada usaha lagi menurun, kita tuh bukannya stres gitu kan. Gitu. Coba kita memikirkan solusi lain gitu ya. Apa nih, gitu, Terus buat kebetulan buka jus dan akhirnya jalan sampai sekarang. Jadi malah ada dua lini bisnis ya. Gitu. Apakah ada lagi nih? Jangan-jangan. Jadi waktu pertama resign itu pengen coba punya produk sendiri karena selama ini kan jual produk orang gitu. Akhirnya pengen bikin clothing lah gitu, untuk cowok gitu kan. Pernah juga produksi baju yang sekarang dipakai ini nih gitu, ada celana juga, pernah produksi juga, tapi emang waktu itu juga pada saat 2004 kemarin emang lagi turun jadi sekarang lagi stop dulu lah gitu, coba ke yang lain dulu gitu. Jadi memang harus berpikir terus ya, karena ya itu tadi ya, hidup terus berjalan gitu kan, biaya keluar terus gitu kan, pemasukan kurang. Tapi jus ini lumayan juga ya, maksudnya dari segi tambahannya, apakah bisa menopang buat seluruh keluarga juga? Jadi sebenarnya jus ini juga kan baru ya, maksudnya baru beberapa bulan banget gitu. Kalau misalnya menutup sih enggak gitu, cuman tambahan lah ya. Iya gitu. Cuman itu yang ngurus siapa? Berarti ada karyawan? Ada karyawan. Gitu. Ada karyawannya kalau jus gitu. Di daerah mana? Aku tahu. Di Pondok Rajek. Jadi nggak jauh dari stasiun Pondok Rajek lah, sampingnya gitu. Jadi ada bengkel Honda ya, sampingnya persis. Persis. Gitu. Itu branded sendiri atau franchise? Sendiri ya. Tadi mau franchise tadinya. Tadi mau franchise, terus udah ngajuin lokasi, ditolak gitu kan. Terus ngajuin lagi di titik ini, ditolak lagi. Terus ngajuin lagi di sini, ditolak lagi. Ada di mana dong Mbak gitu? Ada referensi nggak? Katanya di daerah Bogor mau. Gitu. Tapi Bogornya tuh makin jauh lah gitu. Akhirnya udahlah sendiri aja. Resep sendiri. Jadi sebelumnya. Tapi ini sebenarnya kerjasama sih sebenarnya sama tetangga di rumah tuh. Yuk kita usaha, yaudah yuk gitu, bikin jus. Akhirnya kita eksperimen dulu bikin gitu kan, dari cireng juga kita juga. Sekalian cireng. Sekalian bikin dulu. Akhirnya udah oke nih gitu. Akhirnya udah. Tapi bisa buat makan di tempat atau memang khusus bisa dibawa makan tempat aja. Jadi kayak kedai makan juga gitu ya. Iya, bisa bilang kedai kecil lah gitu. Kedai kecil gitu ya. Ada tempat makan di situ, bisa dine in di situ. Iya. Gitu. Tapi dari itu share sama teman juga, kalau share sama teman ya. Share sama tetangga di rumah. Tetangga rumah ya. Share-nya dia bagi hasil atau memang 60-40 lah gue gitu. Kita emang dari awal udah 50-50 sih. 50-50 ya. Gitu. Tempatnya gitu. Nyewa itu. Tempatnya nyewa. Ya. Gitu, sebulan berapa habis untuk sewa? Per tahun per tahun ya? 22 juta. 22 juta itu ya. Per tahun. Tapi gitu. Nutup dari itu semua ya. Kita masih coba nih. Ya? Tahun depan bisa ini enggak gitu. Cuman memang tiap pendapatan kita udah pos-posin ini buat sewa ruko tahun depan nih gitu. Ini buat gaji karyawan, buat bahan baku kayak gitu. Nah, kan udah pengalaman itu semua. Apakah ada kepikiran lagi nggak nih buat Mas Fadli jadi buka usaha lagi lah? Pengen sih. Jadi emang
waktu masih ngajar itu kan ngajarin anak berwirausaha Nah, ya itu gitu kan. penting. Terus kalau misalnya kita ngajarin anak-anak berwirausaha, kitanya belum berwirausaha kan kayak yang Iya, bener. so tau gak sih? Iya, so tau bener. Ayo coba dia terjun ke wirausaha dulu gitu. Oh gitu. Iya. Kayak gitu. Ada kepikiran nih mau Ada buka, pengen coba ini gitu. oh, apa nggak buka jasa di bidang pendidikan gitu kan, kayaknya kan maksudnya backgroundnya itu kan ngajar. Pernah gitu. sih waktu itu ada ajakan gitu buka sekolah yuk gitu, maksudnya bantuin gitu kan. Iya. Cuman apa namanya ya berlalu lagi gitu, Berlalu lagi. kayak gitu. Dan ini profilnya nih teman bisnis, ternyata beliau ini pernah belajar di IMI. Bener. Musisi juga ternyata. Waduh, bahaya. Sebagai apa? Sebagai gitaris Gitaris ya? gitar. Jadi dulu di IMI itu jurusannya Faculty of Guitar. Faculty gitu, of Guitar. Jadi apa namanya? Tapi sih gue tipe orang yang percaya kalau kita tuh sebenarnya hidup tuh udah dibuatkan skenarionya. Iya bener sih, tapi gitu, jadi kalau bisa gua pribadi nih kayaknya lu multi talenta gitu kan. Kuliah di IMI kan, musisi, habis itu beralih ke pendidikan, sekarang usaha. Jadi betul. background lu tuh sangat-sangat luar biasa. Banyak gitu kan. Jadi ya ini pelajaran juga nih teman bisnis, belajar sambil usaha bisa gitu kan. Terus kita nggak tahu nih kehidupan ya kan ke depan kayak gimana lu. Ya kan betul. Tadinya mungkin lu bercita-cita jadi musisi gitu kan, tapi ternyata usaha. Ternyata ya jadi berperan di skenario itu tuh berperan jadi musisi pernah, berperan jadi pendidik pernah gitu kan. Terus sekarang berperan jadi pengusaha, ya bismillah gitu kan. Kita nggak tahu nanti berbelok kemana lagi, kita kan jalanin berbelok kemana lagi gitu. Tapi lu nggak kepikiran kan karena lu ada background musik, gue bikin inilah album gitu, nggak kepikiran ya? Belum kepikiran lagi ya? Kepikiran sebenarnya masih ada, hasrat tuh masih ada gitu, cuman kita fokus ke yang prioritas ini aja lah gitu, ya, benar-benar gitu. Segala sesuatu harus difokusin. Betul, ya gitu. Karena sekarang kan nggak kayak dulu ya, kalau dulu kan masih belum nikah gitu kan. Sekarang kan udah harus ada yang diperjuangkan, perjuangkan dulu lah gitu. Oke, teman bisnis, nggak berasa nih acara udah berakhir nih Mas. Siap. Nah ini sekali lagi teman bisnis yang tertarik mau membeli produk-produknya Mas Fadli ini ada di Mesa Authentic di Instagram ya, nanti bisa diklik di linknya, nanti kita bantu. Nah sebelum mengakhiri acara ini, jadi teman-teman bisnis sekali lagi nih yang pengen hadir di podcast kami, terus bagi-bagi share pengalaman, ada usaha apa gitu kan, mau ceritain berbagai pengalamannya, boleh datang ke sini gitu kan. Nanti kirimkan aja biodatanya, nanti ada tim kita yang akan bantu gitu kan. Nanti bisa di email ataupun WA gitu kan, nanti tim kita akan balas. Mas Fadli, terima kasih banyak udah datang hadir ke sini memberikan edukasi ke kita, ilmu, berbagai pengalaman, wawasan. Nah, alhamdulillahnya ini ada ada skill baru lah gitu di kita gitu kan. Nah, teman bisnis jadi jadi ya intinya jangan takut ya berbisnis. Betul. Ya. Oke, terima kasih teman bisnis sudah mengikuti acara selama ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.